Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin jamaah Masjid Al-Qur'an Asta dan semua panitia Festival Sholawat Lintang Asta serta semua pemirsa dan peserta Festival Sholawat Lintang Asta dalam rangka memperingati Maulid Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Festival Sholawat Lintang Asta dalam rangka memperingati, menghormati Maulid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah pada hari ini, hari Sabtu 1 Agustus tahun 2026 resmi saya buka. Terima kasih. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, segala niatan di hati saya, di dalam perbuatan saya dan Bapak Ibu semuanya, kita harus kembali sesungguhnya dari tahun 2021 saya menciptakan sholawat Al-Mahirah sampai hari ini beserta lagu religi dan alhamdulillah puluhan sholawat, mungkin sampai ratusan ya. Itu insya Allah hanya semata-mata untuk mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah syafaat karena mahabbah atau kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan kepada saya pribadi saya dan Bapak Ibu semuanya, sia-sia semua amalan kita ini ketika tidak kita tujukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menghormati kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pujian atau yang gembiranya tepukan dari orang tidak akan seberapa dibandingkan dengan rahmatnya Allah SWT karena mahabbahnya kita kepada Muhammadur Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdasar. Kenapa berdasar? Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara ilmiah itu tidak ada sesuatu yang bisa dibantah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khotamul Anbiya wal Mursalin, al-uswatun hasanah, wa innaka la'alal khuluqil adzim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejarah mencatat, tidak hanya orang Islam, tetapi orang orientalis, orang Barat mencatat dari lahir sampai beliau wafat tidak ada celah satupun perbuatan yang sia-sia, apalagi maksiat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbuat yang sia-sia saja, tidak ada. Mohon maaf, contoh nongkrong aja Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah. Ada sebuah kisah suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau sedang menggembala dombanya pamannya yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan suatu saat di bawah itu kalau zaman sekarang ada hajatan, gitu. Ada hajatan, ada ya kalau di sini sekarang dangdutan gitu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada sedikit ketertarikan hatinya. Langsung oleh Allah SWT beliau ditidurkan. Ketika ditidurkan akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terlelap sampai akhirnya hilanglah, selesailah azab tersebut dan hilanglah rasa daripada keinginan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melakukan perbuatan sia-sia pun tidak pernah. Maka mengutip dari ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat semesta alam. Tidak hanya rahmat bagi umat Islam, tidak hanya rahmat bagi manusia, tapi rahmat semesta alam. Ketika Nabi Muhammad SAW itu rahmat bagi semesta alam, rahmat kasih sayang dan lebih lengkap lagi. Maka daripada itu, barang siapa berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
dengan niat tulus ikhlas menghormati kanjeng Nabi, mengharap rahmat dari Allah Taala, insya Allah dijamin kehidupannya selamat mulia bagi dunia akhirat. Maka ini terkhusus bagi putra saya Muhammad Bagus Hendra yang terbesar, kemudian Muhammad Haryo Prasojo, dan semuanya nanti saya berwasiat pada Muhammad Bagus Hendra, Muhammad Haryo Prasojo untuk lebih meningkatkan syiar agama Islam melalui sholawat sebagai bentuk apa? Mahabbah, sehingga kita bisa bersyafaat. Kenapa? Syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya di akhirat, tapi dunia. Apa buktinya? Mohon maaf, kata bapak saya, kita bisa mohon maaf, kencing duduk kemudian cebok, itu aja yang ngajarin kanjeng Nabi. Tanpa ada saat kanjeng Nabi tidak bisa. Makanya mohon maaf, dulu agama Islam kencing berdiri, tidak cebok, kalau perlu pakai tisu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan sampai yang terendah, kata bapak saya. Makanya tanpa syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang itu seperti binatang. Maka daripada itu wajar ketika kita menghormati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebagai penutup, sesungguhnya barang siapa menegakkan syiarku, ini firman Allah Ta'ala, maka aku teguhkan engkau di muka bumi. Jadi yang diteguhkan orang di muka bumi itu orang yang hatinya, tindakannya meneguhkan agama Islam. Maka lihat negara Iran, segimana juga dia teguh. Kenapa? Karena dia menegakkan syiar agama Islam. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya bumi ini aku hamparkan dan aku wariskan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menegakkan agamaku dan beramal soleh. Maka mohon maaf, sesungguhnya orang pengen kaya, pengen kekuasaan itu tidak usah repot-repot. Ikutin syiar kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai syariat agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka dihambakanlah dunia ini dan diteguhkan kekuatannya. Maka barang siapa orang yang kuat, hanya orang yang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, hanya yang menyembah dan mohon tolong kepada Allah SWT. Karena siapapun tidak bisa mengasih manfaat, tidak bisa mengasih mudarat kecuali Allah berkehendak. Makanya dalam Al-Quran, jika seluruh makhluk di muka bumi ini bersekutu memberikan pertolongan, jika Allah tidak menghendaki, maka orang itu tidak bisa menolong. Dan jika seluruh makhluk di muka bumi ini bersekutu ingin mencelakakan, maka jika Allah tidak menghendaki, maka tidak bisa. Maka di surat di ayat kursi jelas, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan illa bi'idnih, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembukaan Festival Sholawat Lintang Asta untuk memperingati, menghormati Maulid Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2020 ini saya buka. Semoga insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang soleh, yang selalu bertakwa, beriman pada Allah, sehingga rahmat dan ridhonya mengiringi kita, keluarga kita dari dunia ila yaumil qiyamah. Terima kasih, demikian mari kita bersama-sama berdiri untuk menghormati kanjeng Nabi dengan bersolawat, yaitu solawat syafaat sesuai dengan apa yang saya sampaikan.